Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid Ar-Rawdah yang saya hormati Pak Edi. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cinta ini, masjid yang mulia ini, masjid yang indah ini, untuk melaksanakan aktivitas rutin 2 mingguan setiap 2 pekan sekali dari Ahad, kajian sore untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rawdah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis taklim ini ilmu kita bertambah, dan kalau ilmu kita bertambah mudah-mudahan pada gilirannya juga bisa meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini untuk sekian kalinya saya bisa hadir bersama Bapak dan Ibu untuk mengaji di Masjid Ar-Rawdah ini. Ini mohon maaf ya Ibu, ada acara jalan-jalan bersama ibu-ibu di RT 07 ya, ke Magelang atau kemana begitu? Betul ya. Kok ada itu? Oh gitu ya. Iya. Tapi ini alhamdulillah anak saya dan menantu saya serta cucu saya ada. Jadi alhamdulillah sudah sekitar berapa? 2 pekan ini ya. Jadi anak saya yang ketiga yang beberapa waktu yang lalu studi di Taiwan sudah pulang. Sebenarnya sudah punya rumah di BPI tapi masih ditempati orang gitu, karena di sini ada tempat ya sudah untuk sementara di sini saja ya, biar ikut bersama-sama dengan Bapak dan Ibu memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kenalkan sekalian saja anak saya yang laki-laki itu ya, yang pakai kacamata di belakang itu namanya Akhtar Hamdi ya. Yang perempuan itu istrinya ya, yang sama cucu saya itu ya, cucu saya yang baju pink itu Mbak Lucy Visita ya. Cucu saya namanya Salma. Betul ya, Salma ya. Satu kadang-kadang cucunya banyak jadi ya Salma Haya Salsabila, panggilannya Salma. Oh, yang nama juga saya kok lupa. Iya. Ya ini alhamdulillah, jadi syukur saya sore ini. Baik Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu
tepatnya hari Rabu kalau nggak salah ya, kemarin itu. Cucu saya itu yang mulai sekolah kelas 1 SD itu memakai pakaian daerah. Saya agak kaget nih. Ini kayaknya sudah tidak bulan April kok pakai pakaian daerah nih. Biasanya kalau pakai pakaian daerah kan Kartinian nih Bu ya. Ini kok bukan Kartinian, pakai pakaian daerah. Ternyata memperingati Hari Anak Nasional ya, tanggal 23 Juli yang lalu tepatnya. Jadi rupa-rupanya ada peringatan-peringatan tertentu yang relatif populer ya. Tapi ada yang tidak begitu populer. Saya kira peringatan Hari Anak Nasional ini saya kira belum populer. Sehingga kita ketika ada memperingati itu kita sendiri bingung, ini hari apa ini kok anak-anak pakai pakaian daerah. Nah, Bapak dan Ibu izinkan ya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan topik kajian dalam rangka ya hidup-hidup dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ini. Ingin menyampaikan topik tentang bagaimana pandangan Islam atau ajaran Islam tentang anak. Kita ini sudah beranak cucu, jangan-jangan masih belum tahu gitu bagaimana sebenarnya anak itu di dalam ajaran Islam itu. Bagaimana anak itu seharusnya kita perlakukan, jangan-jangan belum ngerti ilmunya kita ya. Nah ini mudah-mudahan dengan ngaji sore ini kita menjadi semakin memahami bagaimana anak itu di dalam pandangan ajaran Islam. Tentu saja nanti kita mengkajinya ya sumbernya tidak lain ya Al-Quran dan hadis ya tentu saja. Ya. Baik ya, bagi ibu-ibu yang punya catatan bisa dicatat. Ya. Bapak-bapak yang punya HP juga saya kira bisa dicatat. Karena ada beberapa poin kalau nggak dicatat mungkin lupa. Supaya tidak lupa itu dicatat. Baik, yang pertama, anak itu dalam pandangan Islam adalah sebagai nikmat. Ini yang pertama. Jadi anak itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Waqiah yang saya yakin ibu-ibu dan juga bapak-bapak itu sering membaca ya. Itu ada satu ayat yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aytum ma tumnun. Apakah kamu tidak memperhatikan tentang maaf ya, air mani yang kamu tumpahkan itu? Lalu Allah bertanya, "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Air mani yang kamu tumpahkan itu kamu sendiri yang menciptakan atau kami Allah yang menciptakan? Nah, pertanyaan seperti ini kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia itu, ini namanya pertanyaan retoris, pertanyaan yang ya tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah sangat jelas. Siapa yang menciptakan? Bapak-bapak yang memancarkan itu Allah. Ya pasti Allah lah. Ya bapak-bapak itu kan sekedar hanya memancarkan saja. Sekali lagi, bapak-bapak tidak menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan itu dengan sangat rinci bagaimana
Allah menciptakan air mani itu, kemudian air mani itu diciptakan Allah menjadi alaqah. Alaqah itu darah yang menggantung di dinding rahim. Lalu kemudian bagaimana darah yang menggantung yang alaqah tadi itu diciptakan Allah menjadi mudghah. Mudghah itu berupa daging, segumpal daging gitu. Tapi dagingnya bukan seperti daging sapi yang dipotong, itu bukan, ya. Bukan seperti itu dagingnya. Lalu kemudian Allah menciptakan tulang yang kemudian dibalut dengan daging, sehingga kemudian lalu berwujudlah janin yang kemudian ada di dalam kandungan ibu. Itu Allah memprosesnya seperti itu. Sekali lagi itu dari air mani yang tidak berharga sama sekali itu sebenarnya. Kalau ditumpahkan sembarangan ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Tapi kalau itu kemudian ditumpahkan di rahim istri, jadilah kemudian kalau bertemu dengan sel itu kemudian menjadi janin tadi yang kemudian berkembang menjadi bayi, dan jadilah seperti kita. Jadi sekali lagi ya, anak itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari anak sebagai nikmat, sikap kita bagaimana? Ya tidak lain dengan kehadiran anak itu kita bersyukur. Senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Makanya kalau kita ada kelahiran keluarga baru yang berupa anak, kita berbahagia, kita bersyukur, kita selamatan, akikah, itu sekali lagi merupakan ekspresi syukur kita. Nah oleh karena itu, kalau ada orang punya anak, kok kemudian lalu malah diumpet ke, ojo berarti, malah harus lebih bijak mana dibuat gol. Wah itu pasti ada yang enggak bener, salah kedatin mesti. Nah kalau Jawa ini salah kedatin. Nah ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, anak sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya anak itu merupakan zina dengan hak di belakang, bukan zina ya. Kalau zina itu hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa status resmi pernikahan, itu zina. Tapi kalau zina dalam bahasa Arab itu artinya perhiasan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta benda dan juga anak itu merupakan perhiasan bagi kehidupan. Yang namanya perhiasan berarti kalau tidak punya itu ya kayak seperti orang tidak berhias gitu ya, kayak lugu, kayak lagu itu ya, begitu ya kira-kira itu. Yang namanya perhiasan itu pasti memperindah. Oleh karena itu orang kalau di dalam kehidupan di dunianya ini kok kebetulan dikaruniai harta benda yang banyak, anak yang banyak, atau setidaknya punya anak lah setidak-tidaknya, itu insya Allah indah kehidupannya. Kalau orang kita itu biasanya menyebutnya ya uripe sedep misalnya. Orang itu biasanya hebatnya kayak apa, kayanya kayak apa. Coba kalau belum
sewu, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana Bu? Ada yang kurang. Oleh karena itu wajar kalau sebagai orang tua ya, terutama yang sudah menikah itu ya, dan kepengen anak itu memang itu sudah sewajarnya, dan itu Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu oleh Allah diciptakan di dunia ini memang sudah dari sononya itu didesain, dihiasi ada kecintaan terhadap wanita. Nah, kalau dalam ayat itu yang disebut cinta dengan wanita, ya ibu tidak usah. Ya terus kalau yang wanita bagaimana? Ya itu ya cukup dibaca secara mubadalah saja. Oh berarti kalau begitu wanita yang cinta laki, dan itu aja ya. Jadi berarti kalau diterjemahkan dengan lebih netral itu, yang namanya manusia diciptakan sudah didesain pasti senang dengan lawan jenisnya. Jadi menurut saya nak misalnya wong kok jadi ini orang seneng wong wedok, sing wedok ya orang seneng wong lanang. Itu kemungkinannya hanya dua itu berarti. Apa? Yang satu bohong karena menyalahi apa yang difirmankan Allah gitu. Yang difirmankan Allah pasti benar gitu. Wong shadaqallahul adzim. Nah, kalau tidak bohong, kalau misalnya dia jujur, berarti abnormal, kan ngono itu. Tinggal pilih. Jadi sekali lagi yang namanya manusia itu pasti senang anak, senang juga dengan harta benda. Al-Quran tadi menyatakan ya, minad dhahabi, emas. Jadi kalau ibu senang emas itu, ya memang dari sononya sudah diciptakan seperti itu. Nah, yang beruntung Bu Eni gitu, punya mas solihan itu, begini sepene atau kurang kilo gitu. Masya Allah ya. Wal fiddati, cinta dengan perak, wal khaylil musawwamati, dengan kuda tunggangan. Kuda tunggangan itu konteksnya dulu ya. Nah, sekarang mobil juga yang bagus-bagus ya. Malah kalau sekarang tidak hanya mobil, sekarang bisa punya kapal pesiar, punya pesawat pribadi ya. Kalau seandainya punya itu seneng enggak? Pengen enggak? Ya pengen kabeh nak uang gitu. Orang masih senang. Ya tapi punyanya mobil alhamdulillah, punya tadi liane yo mobilnya orang lebih. Kalau kita lihatnya ke bawah insyaallah bersyukur ya. Begitu. Wa an'ami ya, binatang ternak, wal harf ladang. Nah, kalau sekarang ya pabrik gitu kan ya. Jadi itu sudah seperti itu manusia itu ya, diciptakan dengan mencintai anak dan mencintai harta benda, dan itulah perhiasan dunia. Nah, sehingga sekali lagi kedudukan anak yang kedua apa Bu? Anak sebagai zinah, sebagai perhiasan bagi kedua orang tuanya. Ya bersyukurlah kita kalau kita ini sudah diberi oleh Allah perhiasan yang berupa anak. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, anak itu sebagai amanah. Jadi yang pertama tadi sebagai apa? Sebagai nikmat. Yang kedua sebagai zina, ya, perhiasan. Yang ketiga sebagai amanah. Amanah itu kalau kita orang Jawa menyebutnya sebagai titipan ya.
Kalau bahasa aslinya sebenarnya artinya itu kepercayaan. Jadi kita oleh Allah dititipi anak, berarti Allah percaya dengan kita ya, untuk mengurusi anak itu ya. Nah oleh karena itu, karena anak itu merupakan amanah Allah, berarti harus diapakan? Harus dijaga ya. Harus dipegang erat-erat ya. Ya. Tapi memang yang namanya memegang amanah itu berat, susah memang ya. Dulu sampai ada guyonan di dulu IAIN di UIN ya. Memegang amanah itu, nah ini ada Pak Oto Hari. Pak Oto Hari dulu ada guyon ya. Di IAIN itu, wah memegang amanah itu memang berat. Ya, susah. Di IAIN itu yang bisa memegang amanah itu hanya satu orang, yaitu Pak Zul. Karena apa? Karena istrinya namanya amanah. Ya. Itu dulu guyonnya begitu. Betul lah, ada guyon begitu ya. Jadi sekali lagi anak itu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu harus kita jaga, harus kita emban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Nah caranya bagaimana? Mengemban amanat itu tidak lain adalah dengan cara memperlakukan amanah yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan maksud yang memberi amanah. Ya. Coba yang sederhana sekali, kalau kita bisa titip ya sepeda motor misalnya, saya mau pulang kampung misalnya. Loh kita kalau misalnya betul-betul menjaga amanah bagaimana? Ya menjaga sepeda motor itu sesuai dengan pesan atau maksud yang memberikan amanah. Ya. Tapi kalau kemudian lalu sepeda motor itu udah kita urusi kemudian sampai kemudian lalu digondol pakai misalnya, wah itu ya salah, kita tidak bisa menjaga amanah. Nah kalau kita kemudian diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak itu, ya anak itu kita perlakukan sebagaimana kehendak Allah. Kita diberi anak itu, ya kita perlakukan seperti kehendak Allah, seperti maksud Allah. Makanya lalu ya wajar ya kalau kemudian dalam rangka memenuhi amanah Allah itu, wah begitu anak lahir kita syukuri ya, kita akikoi, betul ya, betul. Kita menyampaikan anak itu bagian dari pelaksanaan amanah Allah ketika memberikan anak kepada kita. Kita beri nama yang baik ya. Jadi memberi nama itu jangan sembarangan itu ya. Makanya zaman dulu itu orang memberi nama itu biasanya kalau tidak bisa memberi nama sendiri dengan baik ya, itu biasanya pergi ke tempat kiai, lalu kemudian diberilah nama ya, minimal itu ya singkat, tapi singkatnya maksudnya ya hampir misalnya Solihan misalnya itu orang dulu namanya kan ya begitu kan ya, jadi pendek-pendek Solihan gitu saja, Butohan gitu ya. Jadi dulu begitu namanya. Nah, sekarang ini aja nama panjang-panjang. Namanya siapa? Dita. Di tempat lain panggilannya Leni. Lalu kemudian di tempat lain lagi Rapi.
Di tempat lain lagi pia, waduh, jebulnya apa? Jadi ditareni rapia, ya kan repot kan gitu. Ya. Tidak ada artinya, ya hanya bagus-bagus saja tapi tidak ada maksudnya. Padahal nama itu sebenarnya doa. Jadi memberi nama itu sekaligus doa. Tapi ya jangan asal bahasa Arab ya. Soalnya ada namanya siapa? Tony, lengkapnya Tony, ya repot ya Tony misalnya itu. Namanya Tony, ya repot. Jadi carilah ya nama yang terbaik ya, dan kalau tidak bisa ya jangan hanya gabung-gabungan sendiri. Dan biasanya sekarang Google ya, tadi Mbak Google ya. Kalau dulu tanya kiai ya, diberi nama yang baik, dan pasti yang paling penting ya diberi pendidikan ya. Pendidikan itu baik yang terkait dengan pendidikan keagamaan ya, akidahnya ya, ibadahnya, akhlaknya, itu semua harus dididikan pada anak. Dan misalnya ketika anak begitu lahir diadani, dikomati, itu kan sesungguhnya pendidikan dini itu terhadap anak ya. Dikenalkan dengan asma Allah ya. Ketika umur 7 tahun sudah diajari sholat, bahkan umur 10 tahun boleh dipukul ya, tapi boleh dipukul di sini jangan kemudian dipukul dengan kekerasan ya. Kalau dipukul dengan kekerasan nanti malah sekarang bisa jadi urusan polisi ya. Ya. Kemarin baru saja itu ada kasus di rumah ya, ada murid agak bandel itu di apa ya pokoknya di apa gitu ya, sama gurunya jadi urusan polisi, malah sampai kemudian dituntut ganti rugi 5 juta atau berapa itu ya, yang sering mengundang simpati banyak orang gitu ya. Ya. Jadi pendidikan ya jangan kekerasan ya, itu diajarkan semua kepada anak. Dan alhamdulillah ya, saya bersyukur ya dan senang ya ketika melihat di masjid kita ini ada pendidikan anak-anak TPI ya. Jadi alhamdulillah cucu saya ya sudah mulai pekan kemarin ya. Ini memang bagian dari tanggung jawab orang tua di dalam tadi itu melaksanakan amanah Allah tadi. Ya. Semua diajarkan kepada anak. Termasuk yang keagamaan sekalipun ya. Yang kemudian menjadikan anak kita itu lalu kemudian baik itu di dalam kehidupannya maupun dalam penghidupannya ya. Jadi ini dua istilah itu berbeda ya. Kehidupannya baik, penghidupannya baik ya. Kalau kehidupan itu termasuk tadi itu dengan nilai-nilai kehidupan. Tapi kalau penghidupan itu konotasinya terkait dengan bagaimana dia bisa menghidupi dirinya ya. Ya katakanlah konkretnya ya penghasilan, pekerjaan. Nah itu penting itu untuk memang dididikkan kepada anak-anak. Ya. Bahkan malah yang menarik Rasulullah itu juga memerintahkan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu olahraga. Dan yang menarik secara khusus itu Nabi memerintahkan anak-anak kita itu supaya belajar as-sibahah wal rimayah. Alimu auladakum bis-sibahah wal rimayah. Ajari anakmu itu
sibahah itu renang, warna maya dan memanah. Ya. Mungkin ini agak menarik untuk dibahas ya, karena apa? Nabi itu hidup di padang pasir, kok memerintahkan kita untuk mengajari berenang. Ya berenang ini di sini ya bisa dalam arti berenang sesungguhnya. Ya. Tapi saya kira kalau dalam konteks Arab yang tadi itu padang pasir gitu ya, yang kita jauh dari air gitu, kok dia sport belajar berenang, ini lebih bermakna simbolik. Ya. Bapak dan Ibu, kalau kita belajar berenang sebenarnya apa itu? Tujuannya apa sebenarnya? Supaya tidak tenggelam, kan kita yang itu kan. Jadi oleh Rasulullah kita ini diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu jatuh tenggelam. Ya, tenggelam di dunia, jangan sampai lebih-lebih nanti tenggelam di neraka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak harus diajari supaya betul-betul bisa survive, bisa bertahan di dalam menghadapi persaingan hidup. Ya. Lebih-lebih di era sekarang ini yang persaingan itu begitu kuatnya, ya, begitu dahsyatnya. Lo anak kalau tidak dididik dengan baik, bisa betul-betul tenggelam di dalam persaingan kehidupan dunia. Nah kalau hanya di dunia saja masih, misalnya orang tenggelam dunia itu ya sehat lah ya, paling sedih paling suwe pirang tahun ya. Lah yang repot kalau nanti sampai tenggelam di akhirat di neraka itu, na'udzubillah ini dan memanah itu sebenarnya tujuannya apa ya? Kalau sampai Nabi meminta kita mengajari kita memanah itu supaya ketepatan sasaran, ketepatan tujuan. Ini juga menjadi sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak itu bagaimana supaya punya orientasi atau tujuan hidup yang benar. Ya. Baik itu untuk tujuan hidupnya di dunia maupun lebih-lebih nanti untuk tujuan kebahagiaan di akhirat. Jadi Masya Allah luar biasa ini, Nabi memerintahkan kita alimu auladakum bisibahah wa rimaya, ajari anakmu itu berenang dan memanah. Ya. Sekali lagi, ya itu bisa bermakna apa adanya, memang ya diajari memanah betul, diajari berenang betul, tapi sekali lagi bisa bermakna simbolik tadi itu sebagaimana sudah kita jelaskan. Nah jadi sekali lagi intinya ya, anak itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita, sehingga memang anak itu harus betul-betul diperlakukan sebagaimana kehendak yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu memang ya harus kita didik dengan baik, harus kita peduli hak-haknya dengan baik. Ya. Kita gimana? Nyala. Ya, oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, jadi tadi listriknya mati ya, sehingga harus pakai kipas angin. Sekarang
sudah bisa pakai AC ya. Baik ya. Berarti sudah berapa Bu? Sudah 3 ya. Yang pertama ingat kembali anak sebagai nikmat. Yang kedua anak sebagai zina atau perhiasan. Yang ketiga anak sebagai anak. Nah yang keempat, anak itu di dalam pandangan Islam juga sebagai investasi, sebagai tabungan bagi orang tuanya. Saya kira kalau terkait ini kita semua sudah paham semua lah ya, dan sudah sering mendengar itu hadis Nabi yang menyatakan idza matannu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u. Apabila anak Adam, ya kita semua ini manusia, kalau wafat atau mati ya, itu terputus amalnya ya. Tapi ternyata Nabi tidak kemudian menyatakan semuanya, ada pengecualian. Berarti yang 3 itu tidak terputus. Apa saja itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jaro itu mengalir. Ya. Tidak pernah putus. Ya yang paling sering kita dengar contohnya ya sedekah membangun masjid seperti ini ya. Selama masjid yang kita ikut bersedekah membangunnya ini kok kemudian digunakan terus oleh jamaah, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti, terus mengalir sampai kita wafat sekalipun nanti pahala ketika kita bersedekah itu masih mengalir kepada kita. Masya Allah. Makanya luar biasa yang namanya membangun masjid. Oleh karena itu tidak salah ini kalau warga PTB kemudian membangun masjid yang seindah dan semegah. Ya. Semoga ya ibadah Bapak dan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi membantu anak yatim kemarin baru saja, atau malah ini masih Muharram, Oh sudah masuk Safar ya, sudah alhamdulillah ya. Kemarin baru saja bulan Muharram ya. Kalau bulan Muharram kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim. Tuh bayangkan itu, anak yatim, anak yang tidak punya pelindung ya. Kemudian kita lindungi, kita tanggung biayanya. Lalu kemudian anak itu bisa sekolah, dengan sekolahnya kemudian bisa mencari kerja, kemudian bisa hidup sepanjang hidupnya menghasilkan pahala. Pahala itu terus mengalir kepada kita tanpa ada hentinya sama sekali. Luar biasa. Itu sedekah jariyah. Yang kedua, saya kira kita sudah paham semua, ilmu yang bermanfaat. Ya. Oleh karena itu makanya yang namanya Islam itu selalu mengajarkan umatnya untuk mau mengajarkan, mau mengajar, berdakwah. Ya. Makanya Nabi itu sampai menyatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku mesti hanya 1 ayat. Jadi menurut saya yang bisa ceramah seperti ini tidak hanya Pak Solihan, yang bisa untuk menyampaikan dakwah tidak hanya Pak Tohar, semua Muslim bisa menyampaikan dakwah, bisa mengajar, tentu saja dengan kemampuan masing-masing, dengan objek yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Lu orang tua mengajari baca Quran pada anaknya, lu itu sudah mengajar namanya, itu sudah pendidik.
dan dapat pahala sampai kapanpun. Nah memang kalau guru seperti saya, Pak Tohar itu memang guru ya memang pekerjaannya ya mengajar, dan itu dibayar memang itu. Ya. Tapi harus dibayar tetap, mudah-mudahan tetap dapat pahala ya, dapat pahala. Masya Allah ya, mengajar seperti ini, kalau ini kemudian ilmunya diamalkan oleh orang yang belajar, yang mendengarkan, yang mengajarkan itu mendapatkan pahala yang sama dengan amal dari orang yang mengamalkan tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang mengamalkan. Bukan enak luar biasa. Jadi terus tidak akan pernah putus amal jariah. Nah yang ketiga yang kita semua sudah sangat hafal yaitu waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, punya anak soleh ya, lalu kemudian mau mendoakan kedua orang tua, itu terus pahalanya mengalir ya. Terus tidak akan pernah putus. Lalu anaknya turun lagi pada cucunya, cucunya turun lagi pada cucunya, dan setiap kali anak keturunan itu mendoakan, Masya Allah, itu terus mengalir, pahala tidak pernah putus-putus. Nah, cuma yang seperti itu memang hanya anak yang soleh ya. Lah problemnya tadi itu, bagaimana menjadikan anak yang soleh tadi itu. Tapi insya Allah kalau anak itu diberlakukan sebagai amanah seperti yang tadi sudah disampaikan, sesuai dengan kehendak Allah yang memberi itu, dididik dengan baik, ya insya Allah anak itu akan bisa menjadi anak yang soleh, yang kemudian mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah memang khusus terkait dengan mendidik anak soleh ini, yang paling penting adalah dengan contoh, dengan teladan. Makanya Nabi ketika memberikan kiat agar supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh, itu dawuhnya ini Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Hendaknya kamu berbakti kepada kedua orang tua ya. Berbaktilah kamu kepada orang tua. Kalau kamu berbakti kepada kedua orang tua, niscaya anak-anakmu akan berbakti juga kepada kedua orang tua ya. Silakan nanti dibuktikan. Kita bisa buktikannya ya. Kalau kita sekali lagi ya kepingin nanti anak-anak kita berbakti kepada kita, tidak ada jalan lain resepnya kecuali kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah kalau kita dengan orang tua kita tidak berbakti, kalau kita menuntut anak kita berbakti, yo apa istilahnya? Orang atur, orang cocok, orang nyambung. Nah, baik ya, saya kira ini. Dan yang namanya tadi ya, pahala yang bisa mengalir pada orang tua itu, menurut saya tidak hanya dewa saja. Ya, jadi ya memang kalau dalam konsep Islam itu kan Nabi pernah menyatakan ya, kullu tahlilatin shadaqah, kullu tahmidatin shadaqah, kullu takbiratin shadaqah ya. Jadi baca tahlil itu shadaqah, baca tasbih shadaqah, baca kalimat-kalimat thayyibah yang lain shadaqah. Nah karena itu shadaqah, lalu kemudian yang kita hadiahkan pada orang tua itu lalu hanya bacaan-bacaan seperti itu ya. Padahal orang tua kita itu Masya Allah itu akan sangat bahagia kalau sedekahnya itu betul-betul sedekah dalam bentuk material, dalam bentuk benda itu ya.
Kita kan masih ingat tuh ya, ada ayat yang menyatakan itu manusia itu nanti ketika sudah ajal tiba itu kepengen ajalnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala barang sedikit saja. Dan kalau saya diizinkan tuh ditunda, apa yang ingin dikerjakan? Sedekah. Tidak sholat, tidak haji, tidak apa-apa, tapi sedekah. Loh, bayangkan orang tua kita itu kayak apa senangnya, ya. Kalau orang tua kita sendiri itu sebenarnya kepingin hidup lagi, dan kalau kepingin hidup lagi itu yang mau dikerjakan itu maunya itu sedekah. Loh, kok kita anak-anaknya yang di dunia ini mau bersedekah untuk orang tua kita, atas nama orang tua kita. Oh, itu kayak apa? Bayangkan bahagianya orang tua kita. Jadi doa itu jangan hanya dalam pengertian doa saja, mendoakan Allah itu bagus sudah, tapi tidak hanya itu, termasuk sedekah. Ya, kalau ada rezeki, ya jangan pelit-pelit lah ya, jangan kok kemudian lalu selalu beramal hanya untuk dirinya. Niatkan untuk orang tua. Lo apa bisa? Lo sangat bisa. Hadisnya sahih itu. Ada sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau saya bersedekah untuk orang tua saya, apakah boleh? Silahkan bersedekah untuk kedua orang tua. Termasuk haji itu ya, menghajikan orang tua itu kan ada, makanya kemudian lalu ada badan haji gitu. Masih bisa. Jadi amalan orang yang hidup itu ternyata sekali lagi masih bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal itu, ya. Begitu. Oke, ya, jadi sekali lagi anak itu sekali lagi yang keempat apa tadi menjadi apa? Investasi atau tabungan bagi kedua orang tua. Nah, yang ke berapa? Kelima. Nah, ini yang kelima ini rodo harus hati-hati. Kalau tadi itu semua baik tadi, ya. Ternyata dalam Al-Quran itu anak itu juga disebut sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah bagi, merupakan ujian bagi, merupakan cobaan bagi. Nah, ini yang barangkali mungkin jarang kita sadari ini. Ya. Kalau yang anak sebagai nikmat, sebagai perhiasan, sebagai investasi itu tadi mungkin sudahlah kita paham semua mungkin ya. Nah, ini anak ternyata pada Al-Quran juga dinyatakan sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Tidak hanya anak, termasuk harta juga. Nuhun sewu, kenapa harta dan anak itu kok bisa menjadi ujian bagi kita? Iya, yang namanya harta itu menjadi ujian bagi kita. Sebab yang namanya harta itu sebenarnya tidak kemudian otomatis kalau kita diberi harta itu lalu kemudian otomatis baik, itu enggak. Harta itu ujian bagi kita. Apakah dengan harta itu lalu kemudian kita bisa bersyukur atau tidak dengan harta yang Allah berikan kepada Allah, kepada kita? Dan dengan harta yang diberikan itu kemudian kita bisa memanfaatkan harta itu dengan baik atau tidak? Ya. Malah tidak dimanfaatkan. Kalau harta itu malah dua, ya. Pertanyaannya itu dua. Dari mana kita dapat dan untuk apa harta itu kita gunakan? Ya. Ini hati-hati ini terkait dengan harta itu. Masya Allah ini. Jadi kalau yang lain-lain pertanyaannya satu, kalau itu harta itu dua nanti di akhirat. Ya. Jadi kita punya harta dari mana? Ditanya Allah disuruh. Sudah betul dapatnya halal, digunakan untuk apa? Kalau carinya sudah benar, dapatnya sudah benar, kok digunakan itu hal yang benar? Tidak benar juga itu.
sehingga kemudian bisa mencelakakan kita. Makanya hati-hati dengan harta. Harta itu ujian bagi kita. Lalu menurut saya anak itu juga ternyata ujian bagi kita. Kita ini banyak loh diuji dengan anak. Ya. Masya Allah ya, kadang-kadang kepinginnya kita itu kan ya anak itu ya baik, nurut, ya, taat gitu ya, manis, ya, dan sering disebut dengan anak mani ya itu ya. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Banyak kasus anak-anak yang itu kemudian Masya Allah menjadikan orang tuanya itu susah, pusing, ya, 7 keliling bahkan kadang-kadang. Ya. Nah, kalau anak seperti itu pun juga harus tetap kita berbuat baik pada anak kita dan tetap harus sedapat mungkin mendidiknya dengan cara yang terbaik supaya kemudian dia betul-betul menjadi baik. Menurut saya malah dalam Al-Quran itu anak itu tidak hanya ujian, malah kadang-kadang karena Al-Quran memang menyebutnya sebagian itu bisa menjadi musuh bagi kamu. Ya. Nah kalau ini tidak kaitannya dengan harta, tapi yang musuh itu sebagian istri, ya, dan anak. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Sesungguhnya di antara istri, di antara anak-anak itu ada yang menjadi musuh bagimu. Oleh karena itu Allah kemudian sampai berkata, hati-hatilah, waspada. Jadi kalau anak, misalnya istri kok sudah mengajak kepada hal-hal yang dilarang Allah, ya itu sudah sama dengan musuh itu sebenarnya. Mereka itu harus hati-hati. Loh, ewas gitu bahasa Indonesia apa ya? Meskipun demikian ya. Kadang-kadang bahasa Jawa banyak enak ya, ewas gitu. Meskipun demikian, itu saja ayat itu lanjutannya itu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Meskipun anak itu tadi sudah menjadi ujian, bahkan sudah menjadi musuh, kalau kamu itu kok masih bisa memaafkan, bahkan di situ Allah menggunakan kata-kata maaf itu dengan 3 istilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, kalau seandainya diterjemahkan ya sama artinya ya memaafkan semua itu. Tapi itu memiliki makna yang berbeda-beda. Dan kalau menurut tafsir itu juga maknanya bermacam-macam itu. Tapi ada kiai yang memberikan penjelasan dengan pemahaman yang sangat mudah itu tentang perbedaan ketiga istilah. Ta'fu, memberikan maaf itu ya maaf sebagaimana bahasa kita sehari-hari kita memberikan maaf ya. Tapi kalau tasfahu itu tidak hanya memberi maaf, tapi kemudian mau bertemu, bermusafahah ya. Sebab menurut saya ada loh ya, orang itu yang punya kesalahan dengan orang lain ya, sudah maafkan dan sudah dimaafkan, tapi bisa gelem ketemu. Ada nggak ini? Ada ya. Piye kayak misalnya dulurmu apa anakmu dhewe bahkan. Anak sendiri loh ya ada. Menantu sendiri kadang-kadang ada. Wes mbok maaf sudah tak maafkan. Lah piye wis wis ketemu, wis tahu pedo wah, nak ketemu aku saya belum bisa ya. Belum bisa. Loh, orang itu kalau masih ganjel itu kan ketemu gak enak. Wong ke masjid aja kalau ganjel ketemu jejer ning safno kira-kira ya
Pindah mungkin kira-kira. Ya, ngelakuin dalan lho kok pedukan. Kira-kira piye? Dalan liyane kira-kira ya. Nah, itu seperti itu ada. Lah itu tasfahu itu. Memaafkan pada level yang kedua itu. Jadi di samping memaafkan juga mau bertemu, bermusafahah. Lah yang berat lagi yang tahziru itu ada yang memberikan pemahaman itu dilupakan. Lah ini ilmu nih. Piye wis mbok maafke, wis gitu. Apa namanya? Wis ketemu wis, lah wis mbok lalekke. Wah durung. Aku nak ngalehke iki ora iso, wis ora iso. Mak suruh melupakan berat. Lah piye wong alpat siji nggo mlayu gitu. Ya misalnya. Nah oleh karena itu, Masya Allah, anak istri yang sudah jadi musuh sekalipun itu, kita sebagai orang tua itu masih dituntut untuk mau memaafkan. Makanya kenapa kadang-kadang ada istri, ada anak yang tidak benar lalu dinasehati itu juga susahnya bukan main ya. Bisa jadi memang karena belum dimaafkan. Oleh karena itu memaafkan ini jalan pertama kali itu untuk supaya bisa menjadikan anak dan istri itu menjadi kemudian baik. Ini teori ya. Nah prakteknya ya kira-kira ya angel tenan juga gitu. Angel lah prakteknya. Tapi itulah seperti itu Al-Quran mengajarkan. Nah jadi intinya Bapak dan Ibu, anak itu ternyata jadi ujian dan bahkan sebagai musuh. Bahkan mohon saya malahan, anak itu jadi ujian itu tidak selamanya anak yang gagal. Anak yang berhasil, yang hebat itu kan juga bisa menjadi ujian. Coba kadang-kadang ada kan orang tua yang ketika diberi anak yang sukses, berhasil, ya, lalu kemudian yang muncul tidak rasa syukur, tapi yang muncul apa? Rasa bangga, rasa takabur, ya, kemana-mana dibangga-banggakan, dicita-citakan. Wah aku ya, jadi wah kalau sudah seperti itu kan diberi karunia anak yang baik menjadikan orang tuanya tidak baik. Karena apa? Karena menjadi sombong dan menjadi takabur tadi. Makanya Masya Allah harus hati-hati ya. Dalam kondisi apapun anak itu ternyata menjadi ujian bagi kita. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah tanya maghribnya jam 6.42, ini sudah jam 5.42, ini jam 6.40. Jadi masih 2 menit, masih ada waktu 2 menit ya. Pengajian sampai di sini karena tadi katanya sekalian jam maghrib gitu ya, sehingga saya diminta untuk sampai menjelang maghrib. Ini alhamdulillah sudah sampai maghrib. Ya pengajian sampai di sini. Ya saya kira tidak perlu bilang lagi lah. Mudah-mudahan masih ingat tadi ya, anak sebagai nikmat, ya anak sebagai zina atau perhiasan, anak sebagai amanah, anak sebagai investasi, dan anak sebagai fitnah atau ujian. Ya, itu pandangan anak dari Al-Quran dan hadis. Ya, sekali lagi ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ya, kita ini sudah punya anak banyak, jangan-jangan kita ini belum tahu sesungguhnya anak itu bagaimana ajarannya menurut Islam gitu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya kira sudah tidak anak yang kita bicaranya, ini mungkin sudah cucu-cucu. Ya tolong apa yang disampaikan ini diajarkan kepada anak-anak, sudah sampai kepada cucu-cucu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.